Saudara, baru saja kita mendengar PSSI menyampaikan perkenalan John Hertman sebagai pelatih timnas Indonesia yang baru di Jakarta pagi hari ini. Yang seharusnya terjadi pada hari kemarin, tetapi karena ada kondisi teknis dan juga kondisi kesehatan, John Hertman baru diperkenalkan pada hari ini. Di mana ini adalah sesi tanya jawab yang sebelumnya dilangsungkan dari moderator kepada John Hertman, dan saat ini adalah pertanyaan jurnalis yang ada beberapa hal menarik yang memang ditanyakan kepada John Hertman. Salah satunya adalah bagaimana dia bisa mengelola timnya ke depan dengan misalkan mendapatkan hasil-hasil negatif dan mendapatkan kritikan tersebut. Ini yang memang menjadi salah satu tantangan besar bagi John Hertman untuk bisa mengelola tim nasional Indonesia menjadi timnas sepak bola yang lebih baik lagi ke depan dengan segala tantangan yang ada. Dan untuk lebih dalam berbincang terkait dengan pelatih timnas yang baru John Hertman, kita sudah terhubung dengan mantan pemain timnas Zainal Arif dan juga analis sepak bola Gita Suwondo. Selamat pagi Mas Zainal dan juga Bung Gita. Selamat pagi Mario. Terima kasih. Selamat pagi Mario. Terima kasih Bung Gita dan juga Mas Bung Gita. Zainal atas kesempatannya bergabung di Breaking News Kompas TV. Pada hari ini kita baru saja mendengarkan konferensi pers langsung dari pelatih timnas yang baru John Hertman terkait dengan ditunjuknya sebagai pelatih timnas Indonesia yang baru. Menurut saya ke Mas Zainal terlebih dahulu. Pergantian pelatih terus terjadi di Indonesia, dan saat ini John Hertman yang kalau kita lihat dari biodatanya ya lumayan mentereng juga lah CV-nya. Kalau menurut Anda sebuah harapan atau masih coba-coba sebenarnya di Indonesia? Iya, kalau menurut saya sih tidak ada istilah coba-coba ya. Ini kaitannya sama tim nasional, dan saya juga yakin dengan kemampuan John Hertman, dan ini juga keputusan yang harus disambut baik ya. Bagaimana kita juga menunggu untuk penentuan siapa pelatih tim nasional sesungguhnya. Tetapi dalam hal ini saya ingin meng-underline bahwa pemilihan ini sesuatu hal yang mesti kita appreciate. Karena apa? John Hertman juga secara reputasi juga kita tidak perlu meragukan lagi ya. Dia sudah cukup berhasil dengan tim nasional Kanada. Jadi kali ini dia sudah tahu kenapa dia juga dengan siap mengambil tongkat estafet kepelatihan tim nasional. Dia sudah tahu, mungkin sudah membaca dan melihat bagaimana kultur sepak bola kita dan harapan masyarakat Indonesia bagi kepentingan tim nasional itu sendiri. Itu paling yang pertama. Mas Zainal, kalau misalkan sebagai mantan pemain timnas, kedatangan pelatih baru, apa sebenarnya adaptasi yang perlu dilakukan sehingga terbangun koneksi antara pemain dengan pelatih? Karena kan pemain pasti sebelumnya sudah terbiasa dengan pelatih yang lama, tapi dengan datangnya pelatih baru ini apa sebenarnya untuk di awal? Ya, pelatih yang lama, kita case close lah ya, pelatih yang lama. Mungkin para pemain juga dengan pelatih yang baru, mereka juga ingin adaptasi dengan cara metode kepelatihan yang sekarang. Sebaliknya, pelatih pun harus mengetahui bagaimana kultur sepak bola kita, bagaimana para pemain kita. Mungkin kalau saya melihat di sini lebih banyak ke bondingnya ya, nanti pendekatan psikologisnya dari pelatih itu sendiri. Karena ini saya yakin ini pelatih punya punya pendekatan yang sepertinya ini yang dibutuhkan para pemain tim nasional kita. Dan yang jelas sesuatu hal yang saya pikir ini tidak akan menjadi masalah besar, karena sebelum dia mengambil keputusan menjadi pelatih tim nasional ini, dan dia sudah memahami apa yang mesti harus dia lakukan. Saya kira awal-awal nanti dia melatih, dia mungkin lebih ke pendekatan, dia lebih ingin tahu seperti apa sih pemain tim nasional ini, seperti apa sih harapan para pemain ini untuk bisa memajukan sepak bola Indonesia bersama-sama. Mungkin itu ya. Biasanya butuh berapa, Mas Zainal, biasanya butuh berapa lama bagi seorang pelatih, apalagi misalkan bukan pelatih lokal, berasal dari luar Indonesia, butuh berapa lama biasanya untuk bisa bonding lebih cepat? Saya kira nggak akan terlalu lama ya, karena mungkin dari segi bahasa juga tidak terlalu masalah. Yang terpenting bagaimana chemistry itu bisa kebangun bersama-sama, satu tujuan, bahwa kalau misalkan hal tersebut sudah bisa diatasi,
Ya. Saya kira ini tinggal bagaimana maintenance para pemain ini dan juga pelatih ini seperti apa program ke depannya. Oke. Dan yang mungkin pernah saya dapatkan dari pelatih sebelumnya tim nasional itu tidak betul lama, karena saya juga melihat di sini bahwa John Herman juga akan melibatkan asisten pelatih dari negara kita, dan ini akan membantu bagaimana dia bisa berkomunikasi, berkoneksi dengan para pemain mungkin yang ada di kita dan juga yang ada di luar kita, yang bermain di Eropa maksudnya, seperti itu. Oke, saya ke Bung Gita. Bung Gita, kalau ini udah konferensi pers ini yang dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia, pelatih baru kita dan John Herman lah yang akhirnya terjawab. Kalau menurut Anda dengan CV yang mentereng dari John Herman, sudah cocok buat Indonesia untuk membangun dan dengan tujuan utamanya Piala Dunia? Kalau bicara cocok ya kita harus lihat ke depannya nanti ya, karena pelatih sementereng apapun kan yang harus dia lakukan adalah kinerja beradaptasi cepat terhadap apa yang akan dia jalani nanti. Karena kita bisa lihat saja Roberto Mancini pada saat menangani Arab Saudi, tim nasional Arab Saudi pun juga gagal kan, padahal CV-nya juga mentereng, juara Eropa, juara bersama Manchester City untuk Premier League dan segala macam. Tapi setidaknya kali ini pemilihannya sudah oke, karena berdasarkan track recordnya dia yang bagus sekali pada saat menangani tim nasional putri Selandia Baru, pada saat menangani tim nasional putri Kanada, dan juga tim putra Kanada yang diloloskannya ke Piala Dunia setelah 36 tahun mereka absen. Jadi dari sisi pemilihan saya harus mengacungkan jempol pada federasi bahwa mereka memilih orang yang tepat. Apakah nanti akan berhasil? Ya tetap, dia harus tetap bisa adaptasi bagaimana dia terhadap kultur Indonesia. Tadi kan di konferensi pers sendiri John Hartman sendiri bilang bahwa dia membawa keluarganya, anaknya, putrinya dan putranya, juga pelatih fisik. Tadi kalau kita lihat Dr. Cesar Meilan tadi dia bilang bahwa yang di garis bawahi adalah dia akan berupaya untuk melatih sebaik mungkin untuk meloloskan kita ke 2030. Jadi proses yang lama. 2030 itu kan masih 4 tahun lagi ya, dari kualifikasi yang selesai di 2029 masih 3 tahun lagi. Jadi dia masih punya banyak waktu dan proses ini yang harus dia jalani. Harapan tadi kalau ditanya oke, harapan ada, tapi harapannya kita jangan terburu-buru. Artinya kedepannya kan kita ada FIFA Series bulan Maret, ada FIFA Matchday bulan Juni, ada AFF nanti bulan Juli dan Agustus, kemudian ada Piala Asia. Itu yang perlahan harus kita jalani, di mana targetnya harus perlahan tapi pasti dicapai. Kalau itu berhasil, saya pikir juga bisa dibilang bahwa ini ke arah track yang benar. Tapi apakah akan berhasil atau tidak, ya tergantung lagi. Tapi saya setuju dengan Zainal Arif tadi bahwa para pemain juga pasti ingin pelatih yang baru, karena mereka sudah tidak dengan pelatih yang lama lagi. Harus dilupakan bahwa para pemain pasti akan bersiap-siap untuk melihat metode apa yang akan diberikan oleh pelatih ini terhadap mereka nantinya. Oke, Bung Gita, berbicara soal metode, apakah memang apa yang diterapkan di Kanada kemarin mungkinkah bisa diterapkan di Indonesia? Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan usai jeda berikut. Masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Maria Sarong dan juga narasumber saya mantan pemain timnas Zainal Arif dan juga analis sepak bola Gita Suwono. Bung Gita, saya masih lanjutkan, tapi sebelum kita berbicara soal metode apa yang akan diterapkan John Herman, saya ingin membahas sedikit terkait konferensi pers yang dia sampaikan tadi, bahwa ada pertanyaan apa alasan utamanya jatuh hati terhadap Indonesia, karena kan dia bilang sendiri bahwa ada beberapa negara yang memang mencoba untuk meng-approach tapi dia lebih memilih Indonesia. Kalau menurut Anda, bagi seorang dengan ya pelatih, kalau kita bilang pelatih yang lumayan sukses lah dengan beberapa negara yang ditukanginya, kalau menurut Anda dengan memilih Indonesia yang tadi dia bilang ini bukan soal ranking, kita bisa berpikir bahwa ini adalah cara dia untuk memajukan sepak bola Indonesia atau bagaimana sebenarnya? Saya sih sebenarnya berpikir saya sih nggak terlalu tahu ya, tapi saya berpikir bahwa nilai kontrak pasti berperan juga. Artinya gini. Itu kayaknya prioritas yang utama tuh ya, Bung Gita ya. Iya. Freelancer kan begitu ya. Artinya gini, ada tawaran dari Jamaika, ada tawaran dari Honduras, ada tawaran dari Indonesia. Ya terlepas apapun kan mungkin persaingan angka ya kita menang dari dua negara itu. Walaupun persaingan sepak bola mungkin kita di bawah mereka, tapi persaingan angka kita menang. Jadi saya pikir pasti hal-hal seperti itu. Juga ada tantangan pasti ya, tantangan bahwa
kita pernah hampir lolos ke Piala Dunia. Kita ada di putaran keempat, kita kalah dari Arab Saudi. 2 langkah lagi kita menuju Piala Dunia. Mungkin ini tantangan dia karena kalau saya lihat dari CV-nya adalah dia pernah menolak tim nasional Inggris putri yang ada di daerah Mampang sepak bola putri. Pada saat dia sukses menangani tim nasional putri Kanada, dia lebih memilih tim putra Kanada yang lagi amburadul saat itu. Ya. Jadi saya pikir ini orang suka tantangan. Tantangannya adalah dia berhasil pada saat itu membawa Kanada putra dari urutan 94 dunia sampai ke 33 dunia. Itu luar biasa. Kemudian lolos ke Piala Dunia pertama kalinya sejak 36 tahun, dan bahkan kalau dibilang bahwa oh gampang, Kanada itu kan saingannya hanya Meksiko dan Amerika Serikat, tapi tidak. Waktu di tangan dia mereka kalah loh dari Jamaika, kalah dari Panama, kalah dari Honduras secara peringkat, tapi dia bisa mengatasinya di kualifikasi Piala Dunia. Mereka lolos bersama Amerika Serikat dan Kanada. Jadi dia menjawab tantangan dengan sangat baik. Ini juga mungkin yang membuat dia pikir bahwa kalaupun kita di Asia tidak ada di urutan-urutan teratas untuk lolos sebagai 8 besar atau 6 besar Piala Dunia, siapa tahu di tangan dia bisa. Orang kan kadang-kadang suka dengan tantangan seperti itu ya. Kemudian juara AFF kita belum pernah. Tantangan berikutnya adalah juara AFF. Mungkin ini yang diincar oleh dia kalau dia bisa membawa kita menjadi juara AFF. Dan kemudian Piala Asia kita pernah ada di 16 besar. Dan kalau kita targetnya adalah lolos ke Piala Dunia 2030, kenapa harus tetap di 16 besar? Lolos ke Piala Dunia 2030 itu kan di Piala Asia sendiri harus 8 besar. Mungkin tantangan seperti ini yang ingin dijawab oleh John Herman. Tapi saya nggak tahu. Saya lebih berpendapat bahwa yang pertama pasti angka, kedua adalah tantangan. Tidak bisa dipungkiri ya. Tidak bisa dipungkiri. Oke, saya ke Mas Zainal. Mas Zainal, kalau kita lihat selain tadi berbicara soal pilihan negara yang akan ditukangi oleh John Herman, ada juga terkait dengan pertanyaan soal bagaimana dia mengelola kritik sebenarnya. Jika memang pada akhirnya tidak sesuai harapan hasil-hasil yang diterima. Nah, kalau sebagai mantan pemain timnas, bagaimana seorang pelatih bisa mengelola emosi dirinya dan juga pemainnya sehingga bisa berkoneksi dengan baik akhirnya antara pelatih dan juga pemain. Misalkan ke depan menghadapi kondisi-kondisi yang tidak sesuai diinginkan, misalkan Mas Zainal. Ya, saya kira dia sudah punya trik ya untuk menghadapi situasi ini, karena mungkin sebelum dia mengambil alih tongkat estafet kepelatihan ini, dia sudah paham bahwa kultur sepak bola kita itu tuntutnya sangat tinggi, dan dia sudah mengetahui itu, dan saya mengetahui itu sampai akhirnya dia juga bisa mengambil tantangan ini. Apa yang disampaikan Bung Gita tadi juga, selain nominal, nah dia juga sudah tahu gitu ya tantangannya seperti apa, karena dengan mayoritas penduduk yang begitu padat dan animo masyarakat terhadap sepak bola Indonesia itu begitu tinggi, dia sudah yakin ini ada yang salah nih, mungkin ini ada yang salah. Dan dia sudah tahu triknya seperti apa untuk mengantisipasi situasi tersebut. Makanya dia yakin dan dia berharap bisa menangani tim nasional kita ini. Dan dia sebetulnya lagi menunggu-nunggu nih. Karena mungkin sebelum dia mengambil keputusan ini, dia melatih di timnas luar, dia sudah mengikuti nih arahnya sepak bola kita kemana sampai akhirnya kita tinggal selangkah lagi ke Piala Dunia dan akhirnya dia gagal. Dia udah paham itu. Nah, terkait apa yang tadi disampaikan, trik-trik kritik, yang jelas pasti kritik bakal ada terhadap dia, karena awal-awal pasti ekspektasi penonton ataupun masyarakat di kita itu berharap tim nasional lebih baik lagi. Tetapi dia akan bisa mengatasi itu semua, dan ini proses yang cukup panjang. Tadi juga ada beberapa event yang akan dia lakukan nanti, seperti Piala Asia, Piala AFF. Nah, di situ dia udah bisa melihat kekuatan tim nasional kita sejauh mana. Jadi kalau berbicara masalah kritik, jangankan timnya misalkan kalah, kalaupun menang, di kita tetap selalu mendapatkan kritik. Menang pun gitu kan, tetap selalu ada kritik. Itu udah lumrah. Jadi saya kira udah paham itu. Dan Mas tidak Zainal, akan baper lah ya. Tapi kan dia juga bilang tadi bahwa ada beberapa hal yang memang akan dia lakukan dengan solusi yang mungkin dia sudah pikirkan sebelumnya. Bahwa tadi dalam konferensi persnya dia bilang untuk di awal dia akan mencoba untuk mendengar, terus memahami dan juga baru aksi. Menurut Anda seperti itu, terutama di kultur-kultur yang berbeda dengan apa yang pernah dia atau negara yang pernah dia tukangi sebelumnya, Mas Zainal? Ya,
ya ini saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh John Herdman, dan tadi juga saya mengemukakan bahwa hal pertama yang akan dia lakukan adalah bagaimana diskusi, bonding, bagaimana tim nasional kita ini harus seperti apa. Game plan kita tuh mau melakukan dengan gaya apa. Dia pasti sudah berbicara masalah itu. Dan kalau satu sama lain sudah saling paham, satu sama lain sudah saling mengerti tujuannya dan arahnya kemana, saya kira tinggal bagaimana maintenance latihannya, bagaimana tinggal membutuhkan pemain kriterianya seperti apa, dan itu dia sudah antisipasi itu. Dan ini sangat masterclass sekali sih, kalau menurut saya. Ini udah sebelum langsung melatih, oke, saya ngelatih ini bla bla bla, tinggal seperti ini, game plan saya mau seperti ini, gini ini, nggak kayak gitu. Dia ingin duduk dulu bersama, dia ingin satu tujuan, dan akhirnya bisa mendapatkan hasil yang menjadi harapan masyarakat Indonesia. Oke, saya ke Bung Gita. Bung Gita, bagaimana soal metode? Apakah mungkin saja Anda melihat bahwa apa yang dia pernah terapkan di negara-negara sebelumnya mungkin bisa dia samakan di Indonesia, atau mungkin dia akan pelajari gaya-gaya pelatih-pelatih sebelumnya, baru dia akan mungkin diadaptasikan dengan gaya permainan Indonesia? Saya pikir juga dia akan melihat terlebih dulu ya track record kita bersama Sintayong, kemudian gaya permainan bersama Sintayong, gaya permainan kita bersama Patrick Kluivert. Tapi kalau kita lihat dia pegang Kanada itu kan 3-4-2-1 ya. Itu sebenarnya cocok dengan apa yang sudah ditampilkan oleh Sintayong beberapa waktu yang lalu ya, dengan 3 center back, kemudian 4 di tengah, 2 di belakang striker, dan mungkin kendalanya adalah siapa striker cadangan kita, posisi nomor 9 yang selalu menjadi kendala bagi kita. Tapi saya pikir dia akan bergerak ke arah sana. Yang mungkin harus digarisbawahi adalah pada saat dia berhasil meloloskan Kanada ke Piala Dunia 2022 saat itu ya, di Qatar. Tapi di 2022 kan dia berhadapan dengan lawan-lawan yang berat saat itu, Belgia, kemudian Kroasia, kemudian Maroko. Maroko kan sampai ke 4 besar bahkan. Belgia waktu itu sedang menurun penampilannya. Ada yang digarisbawahi oleh supporter Kanada bahwa John Herdman ini secara in management dia taktiknya adalah attacking, kemudian tidak memikirkan pertahanan. Itu yang mungkin dia harus pikirkan, bagaimana kita kan berhasil selama ini dengan pertahanan. Dia berhadapan dengan raksasa-raksasa dunia. Saat itu dia dengan bermain menyerang dan terlihat polos. Dia menguasai jalannya pertandingan melawan Belgia, tapi dia kalah 0-1. Dia menyerang melawan Kroasia, mereka kalah 1-4, kemudian kalah 1-2 dari Maroko. Hal-hal seperti ini yang harus dia pikirkan pada saat berhadapan dengan raksasa-raksasa Asia yang nantinya pasti akan jadi lawan kita di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia jika kita kembali sampai ke putaran ketiga dan keempat. Oke, terima kasih atas apa yang disampaikan Mas Zainal Arif dan juga Bung Gita Suwondo. Semoga ini memberikan masukan juga, harapan, masukan kepada PSSI, terutama dengan pemilihan pelatih baru ini, John Herdman. Ini bisa menumbuhkan semangat lagi dari Timnas Indonesia, terutama juga pendukung Timnas Indonesia. Sekali lagi terima kasih Mas Zainal Arif dan Bung Gita Suwondo atas apa yang disampaikan. Sehat-sehat selalu. Sama-sama.